pada tanggal 3 Februari tahun 1933. Penggunaan gelar Sayyid dan Syarifah yang dimohonkan khusus untuk kaum Ba'alawi ditolak oleh pemerintah kolonial Belanda. Keputusan ini tertuang dalam sepucuk surat berbahasa Belanda nomor 387/A lampiran perihal gelar Sayyid. Pemerintah kolonial pada masa itu membutuhkan waktu yang relatif panjang sebelum menerbitkan surat keputusan berupa penolakan tersebut. Bahwa putusan itu terkait dengan petisi yang diajukan oleh Asosiasi Rabito Alawiyah di Batavia tertanggal 10 Juni dan 24 November tahun 1931. Kemudian menyusul petisi selanjutnya tertanggal 9 Mei tahun 1932. Permintaan agar klan Ba'alawi menggunakan gelar Sayyid untuk kaum lelakinya dan Syarifah untuk kaum perempuan mereka tentu saja dimaksudkan agar secara administratif keberadaan mereka diakui sehingga dengan demikian mendapat perlindungan secara hukum. Dalam surat bernomor 387/A lampiran perihal gelar Sayyid itu, Belanda tegas menolak petisi kaum Ba'alawi dengan dalih pemerintah tak turut campur sengketa perkara penggunaan gelar-gelar tersebut. Meskipun demikian, Belanda memberikan rekomendasi dan keleluasaan kepada asosiasi, dalam hal ini Rabito Alawiyah, untuk menggunakan gelar atau sebutan Al-Alawi di belakang nama para anggotanya. Akibat pelarangan menggunakan gelar Sayyid dan Syarifah ini, pada akhirnya Ba'alawi memilih gelar Habib dan Habibah. Gelar ini sebenarnya sama sekali bukan merupakan gelar khusus dan sakral untuk para juriyah Nabi. Bahkan di Hadramaut hingga kini seorang supir taksi sekalipun disapa dengan sebutan Habib. Meski tak mendapatkan persetujuan Belanda, gelar Sayyid tetap dipakai oleh Ba'alawi, bahkan terkadang digabungkan dengan Habib. Misalnya saja Habib Sayyid Utsman bin Yahya. Inilah yang semakin meneguhkan mereka dalam urusan klaim-mengklaim sebagai juriyah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejarah kemudian mencatat di belakang hari terjadi konflik antara kalangan Ba'alawi dengan tokoh-tokoh Islam modernis terkait dengan penggunaan gelar ini. Salah satunya seperti diberitakan oleh majalah Al-Lisan dalam edisi nomor 8 yang terbit pada tanggal 25 Juli tahun 1936 Masehi atau tanggal 6 Jumadil Awal tahun 1355 Hijriah. Dalam terbitan tersebut dimuat suatu tajuk berjudul Fitnah Al-Irsyad dan Ba'alawi. Melalui tajuk ini didapatkan informasi bahwa pada bulan Rabiul Awal tahun 1355 Hijriah di Betawi atau Batavia diterbitkan sebuah kitab kecil berjudul Titel Kemuliaan dalam Islam. Buku tersebut dikarang oleh Sulaiman Naji dan diterbitkan oleh An-Nadil. Sang penulis adalah termasuk seorang tokoh penting dalam Al-Irsyad yang didirikan oleh Syekh Surkati. Menanggapi buku kecil karya Sulaiman Naji tersebut, kalangan Ba'alawi di Pekalongan menulis selebaran pada bulan Juni tahun 1936 berjudul Umar Membikin Onar. Dari judulnya saja sudah menggambarkan bantahan pedas terkait karya Sulaiman Naji yang berjudul Titel Kemuliaan dalam Islam tersebut. Majalah Al-Lisan bahkan menggambarkan betapa kasar diksi yang dipakai dalam selebaran itu, sampai ada kata-kata Onar Sulaiman Najis sebagai plesetan dari nama lengkap sang penulis buku, yaitu Umar Sulaiman Naji. Selebaran tandingan itu diterbitkan kalangan Ba'alawi Pekalongan dengan judul besar Pemadam Fitnah. Tentu bisa membandingkan dengan reaksi Ba'alawi di era kekinian terhadap karya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Berbagai framing diproduksi oleh klan Ba'alawi seperti Imaduddin Dajjal, Imaduddin Al-Kaburi, Yahudi Pesek, Begal Nasab, dan lain sebagainya. Majalah Al-Lisan kala itu kemudian menganalisis dua karya yang lahir dari dua pihak yang berseberangan tersebut. Di antara pertanyaan kritis yang diajukan adalah: pertama, apa sebab Tuan Sulaiman Naji mengarang kitab itu? Kedua, apa sebab Ba'alawi menyebarkan selebaran pemadam fitnah yang justru seperti memadamkan fitnah dengan api? Majalah Al-Lisan kemudian menjelaskan demikian. Yang menyebabkan Tuan Umar Naji pengarang kitab kecil itu karena kaum Ba'alawi memakai titel Sayyid yang dengan sebab itu hanya menimbulkan fakta-fakta yang tidak mengenakan di lapangan. Fakta-fakta itu misalnya kalangan Ba'alawi merasa lebih mulia dari semua manusia walau orang lain lebih bertakwa, dan mereka Ba'alawi lebih mulia walau ahli maksiat. Selain itu, ada fenomena mencium tangan Sayyid, dan itu dilakukan oleh orang sudah tua yang bukan Sayyid kepada anak kecil yang Sayyid. Di samping itu, ada fakta lain bahwa kalangan Ba'alawi bisa menikah dengan siapa saja yang disukainya, sementara non-Ba'alawi tidak boleh menikah dengan perempuan dari Ba'alawi. Sebenarnya, masih banyak lagi contoh-contoh di lapangan yang menurut penjelasan majalah Al-Lisan sangat bertentangan dengan keislaman itu sendiri. Di bagian akhir analisa majalah Al-Lisan tersemat kalimat berikut ini: yang timbul dan jadi lantaran bermegah-megah dengan bangsa dan pangkat bikinan sendiri itu.
Lebih lanjut dijelaskan, Tuan Umar Naji membuat kitab itu ialah supaya orang ramai tahu dan sadar bahwa titel warisan itu semua omong kosong. Manusia tidak ada beda antara satu dengan lain, melainkan dengan takwa. Di masa itu, kalangan Ba'alawi sangat ketakutan. Jika ide dan pemikiran Sulaiman Naji tersiar di kalangan masyarakat secara luas, maka jelas hal itu akan menimbulkan kerugian yang tidak sedikit pada kalangan Ba'alawi yang sudah dihormati sedemikian rupa oleh masyarakat. Dalam konteks inilah lahir selebaran bernama Pemadam Fitnah dari kalangan Ba'alawi Pekalongan, yang maksudnya tak lain adalah untuk mencegah supaya mereka tidak mengalami kerugian. Bandingkan dengan fakta yang terjadi di era kekinian, jelas sekali sejarah memang telah berulang. Dahulu ada Sulaiman Naji dengan buku kecilnya berjudul Titel Kemuliaan dalam Islam, yang sedemikian ditakuti oleh Ba'alawi akan meruntuhkan kehormatannya. Di zaman kekinian, lahir pula Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dengan karyanya Menakar Kesahihan Nasab Ba'alawi, dan penyempurnaan dari buku tersebut berjudul Terputusnya Nasab Habib kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sungguh terbukti, kedua buku itu telah merungkatkan nasab klan Ba'alawi, sebab secara kesejarahan dan ilmu nasab memang teramat sulit ditemukan bukti-bukti ketersambungan silsilah nasab mereka dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang tokoh Persis bernama A. Hasan dalam majalah Al-Lisan memberikan catatan menarik. Pada pandangan saya, bahwa kaum Ba'alawi bermegah-megah diri dengan titel dan turunan itu satu fitnah yang besar dalam Islam. Demikianlah sebuah fakta sejarah yang terekam dalam majalah Al-Lisan yang terbit di tahun 1936. Fakta sejarah ini menjadi bukti bahwa adalah sebuah kesalahan besar apabila klan Ba'alawi mengklaim bahwa tidak pernah ada pihak di Indonesia yang mengungkit-ungkit masalah keabsahan nasab mereka. Kiai Imaduddin jelas bukan orang atau pihak pertama yang menyoal nasab Ba'alawi.